Pak Menteri, kalau saya baca sekilas di bukunya pernah ditulis Panglima Domba. Itu gimana ceritanya, Pak? Mengenai Lidi Nipah. Ya. Itu kok bangga banget akan saya, kok yang setiap hari saya lihat di kampung kita, kok ini bisa ke Nepal. Itu gimana ceritanya? Ini dari Pak Gub apa Pak Menteri dulu? Pak Gub deh, ini Pak Gub. Saya justru datang ke sini. Jangan tidur kan nih. Kita ini nak menteri nak datang. Nggak tahu kata Bang Idang, kamu Teten nak ke atas. Hah? Menteri? Menteri bos. Menteri apa itu? Menteri Koperasi dan UKM. UKM. Jadi rencananya UKM itu datang. usaha orang kemuje. Beda. Dia datang. Pokok katanya kata Bang Idang, Kang Teten tuh nak datang. Nah, Jadi kita siap-siap. Kita tidak mau rugi. Kalau menteri datang, saya tetap harus ngeplok. ilmu cen. Nggak mau rugi. Dan soalnya kan kalau kita ngundang artisnya, kalau ini boleh. Oke, kita ngeplok. Ngopi dulu, Kita ngopi dulu. Kopi Latrase. Ngopi dulu. Oke, rumah Kapten Lai Namsen itu bersejarah dan sampai hari ini masih mengukir sejarah orang-orang besar. Kalau ke Bangka Belitung belum ke Latrase, biasanya tidak balik lagi. Benar, Pak. Tidak balik. Tolong yang punya Latrase, saya sudah endorse. Tapi memang bukan endorse, ini nyata sih. Sudah? Iya. Iya, besar kesini. Tempat perkumpulan ya Bang. Tempat perkumpulan. Dan para pejabat di sini kumpulan banyak ide. Tapi kalau kami yang ngumpul itu tukang bikin kisruh. Mau ke kebun dulu. Besok datang kan? Dan ini datang. Kita harus siap-siap. Kok pakai macam ini lah? Oh iya. Ngadep menteri? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kolop dan cucunya, pagi hari ini kita ngopi di markas besar atau kolop di kediaman Lai Namsen yang sekarang menjadi Cafe Latrase, satu-satunya kafe yang sangat unik dengan desain yang sudah berusia ratusan tahun. Dan pagi ini saya sangat spesial sekali bisa ngopi bareng tokoh nasional yang sangat menginspirasi. Beliau asli Garut, kelahiran tahun 63 kalau nggak salah. Sekarang beliau menjadi seorang menteri di Republik ini, yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Beliau adalah Bapak Teten Mas Duki. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Menteri. Salam pagi. Pak Gubernur Bangka Belitung juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Erzaldi Rosman Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan memberikan waktu untuk bisa komunikasi dengan Pak Menteri. Sobat, Pak Menteri ini bukan orang yang tiba-tiba hadir di tokoh nasional, tetapi jauh sebelum beliau menjadi menteri, beliau sudah berkiprah di ICW kalau nggak salah dulu. Bahkan beliau dikenal dengan sosok yang pemberani. Saya sering mengikuti perkembangan pemberitaan tentang keberanian-keberanian beliau. Nah, Pak Menteri, saya tidak berbicara hal-hal yang berat karena hal-hal yang berat itu urusan orang lah, urusan saya yang ringan-ringan. Pak Menteri, kalau saya baca sekilas di bukunya pernah ditulis Panglima Domba. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, saya kan orang Garut. Di Garut itu ada domba aduan, domba kontes, domba laga yang sangat indah.
namanya ya kita sebut sekarang domba Garut. Nah, saya suka sekali dengan domba itu karena eksotik ya. Iya, iya. Dan saya ternak begitu, saya hobi dan ternakan. Saya juga gabung di himpunan peternak domba dan kambing Indonesia. Pak Menteri ini pernah mengadakan mogok buruh terbesar nasional. Beliau kepala gengnya. Mogok. Saya bagian aja. Saya bagian dari. Benar saya pernah DLBH kan. Oh iya. DLBH. Jadi saya terbesar di Indonesia dari proses industrialisasi yang mengambil tanah-tanah. Kami lupa atau pertengahan tahun 80-an itu kan masuklah industri orientasi ekspor, Pak. Nah itu banyak mencaplok tanah masyarakat yang di sekitar Jawa Barat, Banten dan Jabodetabek lah. Maaf Pak Menteri, era itu kan sangat mengkhawatirkan, melebihi yang sekarang itu. Nggak takut, padahal anak seorang pengusaha kok nggak takut gitu loh. Waktu muda gitu kayaknya nggak ada takut semua. Iya. Jadi walaupun berasal dari keluarga pengusaha, nurani beliau dipakai, beliau tetap membela orang kecil, banyak membaca tadi. Beliau secara sekilas menjelaskan kenapa beliau seperti itu. Ternyata beliau banyak membaca, banyak bergaul sehingga pernah mogok buruh nasional terbesar. Beliau salah satu kepala gengnya. Nah, setelah menjadi seorang aktivis terjun ke dunia politik sampai dipercaya oleh Presiden pada periode pertama Bapak Joko Widodo, beliau menjadi kepala staf presidenan ya. Lalu sekarang menjadi Menteri Koperasi dan UKM. Nah, di Bangka Belitung nih, baru nanti sama Pak Gop nih. UMKM di Bangka Belitung dalam pandangan Pak Menteri bagaimana? Saya melihat banyak potensi di Bangka Belitung ini untuk pengembangan UMKM. Bahkan kemarin saya berseloroh ke Pak Gub. Bangka Belitung tuh udah dijadiin provinsi UMKM aja. Enak terus. Ya hati-hati Pak, di Bangka Belitung bisa nambah bobot badan. Biasanya setiap tokoh nasional yang datang ke Bangka Belitung pulang dari sini itu Pak, itu nambah bobot badannya. Malah saya melihat ada ikon yang bisa dijadikan Bangka Belitung menjadi Apa itu? Jamur Pelawan. Baru kali ini Yang saya makan jamur pelawan. Menurut saya jamur Shintake yang Jepang itu Kalah. kalah sama jamur. Kenapa ini nggak dijadiin ikon Pelawan. Ya di dunia misalnya ada jamur yang dari Prancis di perbatasan Prancis Italia, Turbo. Ini lebih enak. Itu kan mahal sekali. Nah, kalau ini dipromo dunia akan undang Pak chef-chef besar suruh mengolah chef internasional loh, undang ke sini bahwa bilang aja kita punya jamur yang bisa ngalahin jamur terenak di seluruh dunia. Wah, ide yang menarik. Saya udah ngerasain jamur-jamur yang mahal itu, baru kagum-kagum ya dengan. Pak Gub, kira-kira ide itu bisa dilakukan nggak Pak Gub? Insya Allah. Bisa Pak Gub ya? Saya banyak termotivasi oleh beliau. Iya. Banyak tertantang. Pak Gub, untuk UMKM bersama Ibu kayaknya kalau di medsos itu mengangkat UMKM terus. Bagus dong. Saya kira salah satu hal yang hari ini walaupun itu di daerah saya Kecamatan Mendo Barat, tapi saya pun baru tahu. Saking bangganya saya jadikan profil di WA saya, di Instagram saya mengenai lidi nipah. Ya. Itu kok bangga banget, bahkan saya kok yang setiap hari saya lihat di kampung kita kok ini bisa ke Nepal. Itu gimana ceritanya? Ini dari Pak Gub apa Pak Menteri dulu? Pak Gub nih, ini Pak Gub. Saya justru datang ke sini, diundang Pak Gub. Lucu kan? Saya baru dengar ekspor lidi nipah. Wah, saya bilang ini ide kreatif. Saya datanglah. Dan itu saya benar-benar seperti gimana lah, punya rasa kebanggaan dan kebahagiaan lidi nipah. Gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya begini.
awalnya tetap dari program dari pusat, karena fungsional kita itu mengikuti pelatihan. Iya, iya. Nah, fungsional inilah yang meng-create melalui dana alokasi khusus ada pelatihan, dan di situ mentornya sangat luar biasa, sehingga fungsional kita ini namanya Adi Setiawan. Maka saya akan mohonkan kepada Menpan untuk dinaikkan sebagai naik pangkat secara khusus. Nah, saya hanya menugaskan tolong desa ini, desa yang terbelakang ini, yang angka stuntingnya sangat tinggi, dan desa miskin, Betul. ini kita create. Awalnya kita hanya ke sawah, sawah sudah jalan, tetapi ternyata di dalam situ ada potensi yang luar biasa. Sepanjang sungai yang di Kota Kapur ini ada NIPA. Nah, kenapa NIPA? Itu terjadi diskusi pada saat pelatihan itu, pelatihan yang diadakan oleh kementerian. Singkat cerita, ini kita laksanakan, ini setahun persiapannya. Terus kita ajukan kurnya, kita bina kurnya, akhirnya mereka dapat dan lain sebagainya. Dan dapat, yang penting dapat obstacle-nya dulu, pembelinya dulu. Nah, pembelinya ada, kita pun menjelaskan kepada masyarakat, oke. Nah, ini rupanya disambut baik oleh masyarakat, dan masyarakat sangat berharap ini. Nah, ini perlu di-endorse. Makanya saya ngundang Pak Teten, dan ternyata oleh beliau langsung saya ditantang, Pak Gubernur, ini jangan hanya lidinya, tetapi ada nilai tambah lagi dibuat. Beliau menawarkan kemarin beberapa jalan, mengundang atas perdagangan Jepang, karena NIPA ini nanti bisa dibikin tikar ya, tikar Jepang dan sebagainya. Nah, ini kan nilai tambah yang kalau sekarang kita ekspor bahan belum jadi atau bahan setengah jadi, nanti suatu saat ini akan saya cepat, karena saya sudah kontak juga, Pak. Kemarin Bu Elvi sudah minta kontak, udah dapat kontak apa? Jadi kita minta dari atas Jepang ini memberi contoh. Saya ada bahan ini, bisa nggak dijadikan sebagai bahan ekspor? Intinya pihak Jepang tinggal beli saja. Tinggal beli, terserah mereknya, kasihlah mereka. Yang penting obstacle-nya itu ada. Karena coba bayangkan, sepanjang jalan, nggak usah jauh-jauh, sepanjang jalan jembatan Batu Rusak dan Selindung, nipahnya kan setiap 2 minggu sekali dipotong oleh PLN. Betul. Dibuang kan? Betul. Kebetulan saya ini pemancing udang, Pak. Walaupun jarang dapat. Itu nipah itu terbuang begitu saja. Dan saya kenapa ada bangga? Karena saya tahu itu banyak sekali di Kota Waringin, di Kota Kapur, di Mendu, di Bangka Barat itu nipah sangat banyak. Makanya sobat, seorang kepala daerah itu bukan sekedar ketika sudah jadi lalu diakui, tetapi tahu proses dan ikut di dalam proses itu. Saya sangat bangga Pak Gub, ternyata dari awal, ternyata setahun Pak Gub ya, setahun ini ngolah, tidak langsung tiba-tiba ada. Sobat, terima kasih sudah menyaksikan dialog kita, ngobrol ringan kita dengan Pak Menteri. Semoga bisa menginspirasi beliau berusaha dari mulai kecil, belajar dari orang tua, mudanya beliau menjadi panglima domba, lalu sampai menjadi menteri, tetapi tidak menghilangkan nurani beliau, kritis, tetapi juga membantu negara ini di dunia pemerintahan. Semoga beliau sehat walafiat, begitu juga Pak Gubernur bersama keluarga, terus memberi manfaat, memberi inspirasi buat anak negeri. Kita berdoa Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Salam selalu, Atok Kolop dan cucunya. Like, comment, share, and subscribe.